warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Eka. Siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Eka, kabar saya juga baik, sehat dan masih selalu semangat. Begini Bu Eka, dalam kesempatan yang baik ini kita kan kemarin sudah berbincang-bincang ya Bu ya. Ya, akan melakukan supervisi akademik, di mana di sini saya untuk memenuhi tugas ya, tugas di modul 3.1 di sini ada coaching dengan teman sejawat, di mana saya harus melakukan supervisi akademik. Jadi nanti saya di sini sebagai supervisi ya, supervisor dengan sebagai coaching gitu ya. Dalam kesempatan yang baik ini Bu Eka, sudah ada rencana besok untuk supervisi akademik? Sudah. Dimana ketika nanti supervisi akademik yang sudah disiapkan dari mata pelajaran tadi. Untuk yang saya ambil itu mata pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila yang berguna sekarang. Berarti sudah kayak gitu PPKN. Ketiga materinya itu tentang aku anak yang patuh aturan atau konstitusi dan norma. Konstitusi dan norma ya Bu ya. Ya, dimana nanti ketika supervisi akademik di sini saya yang akan disupervisi itu ada 3 ya Bu ya. Itu area pengembangan yang ada pembelajaran diferensiasi, terus KSE dan budaya positif itu. Dimana ini yang besok ketika supervisi Bu, ini yang lebih fokus saya supervisi itu di bagian mana? Untuk karya pengembangannya tidak dicapai itu saya ambil 3-3 semuanya saya ambil. Coba Bu, saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu ya, itu apa saja? Untuk tujuan pembelajarannya yang diharapkan pada Ibu 2, aku anak yang patuh aturan atau konstitusi dan norma. Yang pertama itu melalui kegiatan mengidentifikasi aturan di rumah dan di sekolah, peserta didik dapat menunjukkan sikap mematuhi peraturan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, melalui kegiatan bercerita tentang perbedaan aturan orang tua di rumah dan aturan guru di sekolah, peserta didik dapat melaksanakan aturan dengan bimbingan orang tua dan guru. Untuk yang ketiga, melalui mengamati contoh gambar peraturan di rumah dan di sekolah, peserta didik dapat melaksanakan aturan dengan bimbingan orang tua dan guru. Seperti itu. Ya, itu tujuan pembelajarannya Bu ya. Dimana ketika nanti Ibu pas di sini supervisi ya Bu, tadi tujuannya sudah disampaikan. Lah saya pengen tahu Bu tentang area pengembangan yang dicapai sama Bu Eka itu area pengembangan apa saja Bu? Area pengembangannya itu semuanya 3-3-nya, dari yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, yang keduanya ada KSE, yang ketiganya ada budaya positif. Oh iya, berarti ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran KSE, serta budaya positif ya Bu. Nah, yang saya tanyakan Bu, di dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, itu tujuan yang hendak dicapai sama Ibu Eka itu apa Bu? Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu artinya dulu ya, teknik atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk tujuannya itu memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa dan kebutuhan mereka setiap siswanya itu sendiri. Ya, terus kan di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 tuh nih, ada konten, ada proses, ada produk. Nah, yang saya tanyakan pada pembelajaran berdiferensiasi konten, diferensiasi produk atau hasil belajar, itu tujuan yang hendak dicapai oleh Ibu Eka itu. Untuk konten itu sendiri isinya adalah materi pembelajaran, ya. Hal ini dibedakan dalam beberapa cara. Untuk konten Ibu, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Misalnya, saya contohkan
beberapa siswa ada yang sudah tahu mata pelajaran itu, dan ada yang memiliki pengetahuan secara parsial, dan ada juga yang sudah menguasai. Jadi tingkatannya itu berbeda gitu. Ada yang sudah paham, ada yang masih remang-remang, ya masih bingung gitu. Terus ada yang sedang atau standar lah. Untuk yang prosesnya ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam pembelajaran dan menjadi sebuah penilaian berkelanjutan selama pembelajaran guna untuk membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak, seperti itu. Nah, untuk yang ketiganya itu mengenai produk. Dalam aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa untuk mengetahui penguasaan materi itu. Nah, guru atau saya sendiri dapat melakukannya dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menuliskan laporan gitu, seperti topik-topiknya, materinya. Oke, Bu ya. Berarti tujuan yang ada disapainya tadi ada konten, proses, ada foto. Saya tanya nih sama mereka nih, ketika jenengan di sini pembelajarannya diferensiasi produknya saja nih Bu, itu tujuan yang hendak dicapainya itu apa dan ukuran keberhasilannya apa? Untuk tingkat penguasaan materinya itu, untuk bahan ajarnya. Nah, untuk mengetahui penguasaan materi itu, kan misalnya saya, ya seorang guru dapat melakukan dengan cara tes. Nah, itu untuk melakukannya seperti dengan tesnya itu, seperti itu. Ya, dalam melakukan tujuan yang hendak dicapai, saya ingin mencapai produk hasil belajar yang variasi dan daya belajar siswa. Ya. Nah, itu terus produk hasil juga dilakukan ya dengan daya hasil belajar yang tepat yang seperti itu ya. Seperti itu. Ya, oke Bu, terus aktivitas pengembangan yang dalam pembelajaran KSE Bu. Tujuannya yang hendak dicapainya apa dan tujuan keberhasilannya apa? Untuk KSE itu tujuannya itu menciptakan permainan yang bisa menetralkan perasaan senang dan tidak senang. Contohnya itu dengan bernyanyi, anak kelas rendah gitu. Iya. Tepuk seperti itu ya. Juga mindfulness juga. Tentunya guru itu lebih fokus dengan perasaan yang senangnya. Ya, oke. Terima kasih Bu. Nah, yang selanjutnya itu ada aktivitas pengembangan budaya positif ya Bu ya. Iya. Ini apa sih yang selama ini sama Ibu Eka yang dilakukan budaya positif di kelas itu apa saja? Untuk budaya positif itu siswa mampu menerapkan budaya positif. Aku malu jika melakukan apa? Datang terlambat, tidak belajar, hanya bercanda di kelas misalnya, terus tidak masuk sekolah, terus tidak ikut upacara, mencontek, ya. Terus setiap pembelajaran itu kan pembiasaan positifnya itu awal pembelajaran dengan akhir pembelajaran dengan berdoa. Seperti itu. Berdoa ya Bu ya. Iya, berarti aktivitas pengembangan itu sudah luar biasa. Tujuan yang hendak dicapai juga luar biasa, dan ini nanti ukuran keberhasilannya sudah berkonsep sama Ibu Eka ya. Oke, yang terakhir itu Bu, mungkin ini ada strategi yang dipersiapkan oleh Ibu Eka. Jadi strategi yang dipersiapkan untuk besok supervisi ketika pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasinya itu apa saja Bu Eka? Untuk strateginya itu ya yang dipersiapkan. What is it boys? Strategi sih kan orang nulis strategi tahu. Ya, pengembangan area pengembangan yang harus dicapai tadi sudah dijelaskan sama mereka ya Bu, yang luar biasa. Progresnya luar biasa, dan yang terakhir itu strategi Bu yang akan dipersiapkan ketika jenengan ya di sini kan karena juga siswanya kelas rendah ya Bu ya, kelas 1
setidaknya ini memiliki strategi-strategi yang beda dengan yang lain. Coba Bu, strategi apa sih Bu yang sudah dipersiapkan? Karena strateginya ada 10, boleh saya membaca laptop Ibu? Oh boleh Gitu sekali. ya. Strategi yang disiapkan itu yang pertama ada menarik perhatian siswa. Terus yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan berpihak kepada murid. Yang ketiga, mereview pembelajaran kembali. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, belajar outdoor. Yang keenam, menjelaskan dengan praktis, bijaksana dan teliti. Yang ketujuh, memberi stimulus. Yang delapan, harmonis dan tidak kaku. 9, memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa. Yang terakhir, memerdekakan anak dalam belajar. Luar biasa itu strategi yang dipersiapkannya ya Bu ya. Sungguh luar biasa Ibu Eka, benar guru yang hebat ini ya. Amin. Ada 10 tadi strategi yang Ibu persiapkan dan mudah-mudahan besok tanggal 4 Oktober ini kita bisa melaksanakan pembelajaran yang baik. Begitu juga dengan Bu Eka bisa di sini bisa sukses Bu ya, dalam mencapai pembelajaran apa yang sudah tadi diprogramkan dari tujuan pembelajaran, dari area pengembangan yang akan dicapai serta strategi yang dipersiapkan. Oke, itu saja Ibu Eka yang saya tanyakan. Mungkin nanti kita lebih lanjut, lebih tindak lanjutnya nanti observasi ya, betul sharing dulu. Ini namanya percakapan terobservasi, seperti itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Eka tetap semangat untuk menuju besok kita observasi. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Ayo. Waalaikumsalam.
Udah siap belajar? Belum. Bukunya dibuka hari ini pelajaran pendidikan Pancasila. Oke. Apa ya? Bukunya mana dibuka? Ren. Bukunya. Iya. Ya, dibuka dulu. Ya. Ya. Yuk, bukunya mana? Yang tadi. Iya. Ibu Guru akan menerangkan dulu tentang aturan. Ya, pernah belajar kata aturan? Aturan itu apa ya? Tahu? Apa? Tata tertib. Pinter, anak hebat. Sudah ya, tata tertib atau perbuatan yang harus dilaksanakan. Ya, disebut juga dengan tata tertib. Sama apa ya? Tata tertib Sultan. Apa ya? Tata tertib. Aturan itu membantu kita menghargai waktu dan disiplin. Tahu itu disiplin? Tahu disiplin apa aja? Tepat waktu. Dari bangunnya bagaimana? Bangun tidur. Jam berapa bangun? Jam 5:30. Terus jam berapa? Jam 4. Oh, sholat subuh dulu ya. Ikut. Terus ngapain? Habis bangun? Habis mandi? Pakai baju seragam terus ngapain lagi? Sarapan ya? Sarapan jam berapa? Sudah sarapan jam 6 ya. Berangkat sekolahnya jam berapa?
tidak ke produknya atau kenapa tidak ke kontennya? Kenapa saya memilih prosesnya? Karena saya juga mengajar di kelas 1. Maksudnya dalam proses pembelajaran itu kan maksudnya lebih senang ada yang bermain gitu ya. Terus anak-anak juga ya itu bermain sambil belajar lah gitu. Kan saya juga maksudnya kasih kesempatan untuk anak-anak biar lebih senang lagi lah. Kalau misalnya tadi kan kelas 1 juga kelas rendah, karena masih susah juga kan ya pengelolanya, terus sama anak-anak juga terus kayak medianya, anak kan belum bisa yang kayak kita belum masih untuk kelas rendah itu. Makanya saya memilih proses yang belajar ya sambil Ya, jadi tadi garis bawahi sambil bermain ya, sambil menyenangkan, bisa dijelaskan nggak seperti itu? Jadi ini benar-benar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang seperti apa Bu maksudnya? Pembelajaran yang menyenangkan itu waktu observasi kemarin saya itu kan belajar di mengenai materi aturan juga dari sekolah. Di situ saya memakai media itu gambar itu ada gambar yang ada di sekolah, ada gambar ada di rumah, nah, di situ anak membedakan gitu. Terus bermainnya dengan cara kita kayak itu kereta-keretaan gitu. Saya pegang gambar gitu. Nah, kan anak yang ini benar enggak? Nah, ini aku udah di sekolah atau di rumah gitu. Nah, anak-anak kan antusias itu, aktif sekali gitu. Nah, itu yang menyenangkan seperti itu karena belajar dan sambil bermain sekaligus anak juga lebih paham. Nah, kalau misalkan kita belajar dengan mengandalkan buku saja kan kita juga anak barangkali masih bingung gitu. Kalau kita memakai bermain media pembelajaran atau gambar kemarin, insya Allah bisa dan bisa senang aktif lah pastinya gitu. Antusias sekali. Luar biasa, mereka memang guru yang hebat, memang pakarnya di kelas rendah nih, luar biasa. Jadi tadi mereka tadi bermain peran, jadi memberikan anak ini biar senang dan antusias, maksudnya seperti itu ya Bu ya. Jadi di sini tidak produk, tapi lebih ke proses adaptasi seperti itu. Ya luar biasa, saya juga sangat senang mendengarnya dari tadi mereka ini. Nah, itu setelah Ibu melakukan tadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, nah itu bagaimana Bu suasana di kelas, itu hubungan Ibu dengan siswanya atau tujuan pembelajarannya itu bagaimana, terus apakah anak itu tadi ada kata-kata antusias juga Ibu gitu, berarti setidaknya pencapaian pembelajaran itu. Untuk pencapaian pembelajarannya tentunya peserta didik itu mampu menjadi pribadi yang patuh patuh terhadap aturan di sekolah dan di rumahnya itu yang poin pentingnya itu. Yang penting anak bisa tahu dan patuh dalam aturan itu sendiri. Nah, untuk keadaan yang anak-anak itu melakukan bagaimana, ya mampu, ya peserta didik mampu memberikan kayak perbedaan antara aturan sekolah dan aturan di rumah sehingga siswa bisa merasakan senang gitu. Apalagi tadi saya katakan anak belajar sambil bermain, memperhatikan sangat ya sangat penting itu lah. Kalau pembelajaran mungkin akan merasa bosan seperti itu. Terus untuk peserta didik juga mampu mengetahui yaitu perbedaan yang aturan di rumah seperti apa, aturan di sekolah itu yang seperti apa. Ya tujuannya agar anak itu paham gitu. Terus cara menerapkan aturan itu sendiri. Terus kalau gurunya itu sendiri ya dalam pembelajaran bisa menciptakan suasana yang aktif, kondusif dan menyenangkan tentunya. Itu sendiri. Berarti tadi aktif, kondusif, menyenangkan, antusias, luar biasa Bu. Nah itu ada tidak sih Bu, maksudnya dari ketika Ibu menyampaikan
materi tadi dengan melakukan pembelajaran ya, dengan strategi yang diberikan di dalam kelas eh, itu dari beberapa siswa itu ada tidak Bu yang kayaknya kurang antusias gitu Bu? Ada juga nggak sih kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika Ibu menyampaikan materi tadi dengan hal-hal yang Ibu lakukan? Ada nggak siswa yang kurang antusias? Tentunya setiap siswa itu kan memiliki keunikan yang berbeda-beda gitu. Apalagi keunikan yang berbeda, keunikannya juga berbeda. Nah, untuk yang kendalanya pasti ada aja. Ada siswa yang lebih tentunya susah kalau misalkan diajak kita mengajar itu disuruh kayaknya nggak mau gitu kan, pasti ada lagi, setiap kelas juga pasti ada kendalanya seperti itu. Tapi kan kita juga harus bisa mensiasati, makanya saya itu untuk kelas yang kita belajar sambil bermain tadi, agar anak juga yang tadinya itu yang terkendala itu bisa lebih aktif. Kan kalau misalnya bermain itu kan sama teman-teman kan, nah itu kan lebih aktif lagi. Yang tadinya hanya dia teman-temannya bermain, ya dia ikut bermain, kendala seperti itu aja, satu lagi. Oke, berarti intinya ketika kita garis bawahi di sini, karena tadi juga Bu Eka menjelaskan banyak keunikan dari karakter yang berbeda. Tentunya berarti kita lebih ke KSE ya Bu ya. Iya, pelajaran ke KSE ya Bu. Ya, berarti mereka luar biasa, sudah bisa apa namanya manajemen ya, sosial ekonomi luar biasa Bu ya. Terus gini Bu, setelah Ibu melakukan pembelajaran di observasi ya, di proses pembelajaran sebenarnya di awal sekali ya, sudah juga kita sudah menjelaskan sekali tentang juga ya sekarang menurut Bu Eka, ketika Ibu tadi dilakukan observasi atau melakukan supervisi akademik oleh tadi rekan sejawat dari awal sampai akhir itu selain perasaan senang ada tidak Bu kedepannya agar pencapaian pembelajaran lebih baik itu apa sih yang saya lakukan gitu. Tentunya pasti saya juga menyadari pasti ada. Saya juga kan belajar lagi, mencari referensi lebih banyak lagi, medianya lebih ditambah lagi, terus metodenya mungkin bisa berubah gitu kan. Terus dari pengelolaan kelasnya mungkin saya juga akan ya biar lebih baik dari semuanya lah gitu, pastinya seperti itu. Bagus sekali ya dari ketika akan meningkatkan pembelajaran dari Ibu Eka sendiri tadi ada metode terus juga strategi berusaha belajar bervariasi juga mungkin dan lain sebagainya ada lagi nggak Bu selain itu maksudnya ada nggak sih Bu kayak misalnya kita ada nggak sih kerjasama bagaimana Oh iya, tentunya ada dong. Kalau kerjasama itu kan berarti kita mengajar berarti peserta didik antar gurunya, terus kepala sekolah, bapak kepala sekolahnya, terus warga sekolah, misalnya kan seperti dunia kan juga pasti lebih peserta, terus yang medianya kan tidak hanya benda, tapi kan kalau kita belajar di luar ruangan juga kan bisa medianya kan bisa luar biasa ini ya jadi tadi apa namanya sudah menciptakan pelajaran yang menyenangkan yang kedua juga ingin punya target pencapaian yang luar biasa ya dari selain dari metode dan saya juga ada kolaborasi ya Bu. Ibu juga menjelaskan di situ ada kolaborasi tentunya ada kerjasama dengan rekan sejawat dengan siswa dengan kepala sekolah jadi di situ dengan warga sekolah intinya kita bisa bekerja dengan baik ya Bu. Nah, berarti rencana selanjutnya buat tindak lanjut setelah Ibu dilakukan supervisi tadi kedepannya itu apa sih Bu tindak lanjutnya untuk Ibu pribadi? Untuk saya sendiri. Ya, untuk pribadi tentunya di dalam mengelola kelas dan belajar. Tentunya saya juga tentunya akan berbagi apa yang kurangnya, terus saya juga akan lebih belajar lagi dan belajar lagi,
mencari ilmu, ya ilmu itu tidak hanya dari buku tapi yang lain juga bisa referensi yang lain ataupun dari internet dan lain. Nah terus cara bagaimana yang paling penting itu untuk kelas rendah ya, kelas rendah itu kan masih abstrak. Jadi kan kalau misalkan saya itu belajar ya itu tentunya dengan media ini harus 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 bisa dengan anak-anak ya menyatu membaur gitu kan teman apalagi yang kelas bawah sih gitu. Terus untuk kayak memperbaiki saya dalam belajar ya itu saya mencari sumber-sumber lain gitu kayak. Jadi Ibu Eka dengan lanjutnya nanti untuk target pencapaiannya ya Bu, karena tadi kelas rendah di garis bawah di situ Ibu akan memperbanyak media Ibu pembelajaran Ibu ya, pakai media pembelajaran serta juga akan ya mencari referensi untuk sumber belajar Ibu luar biasa, dan mudah-mudahan Ibu nanti bisa melakukan hal yang luar biasa lagi ya. Nah berarti kalau dilihat dari percakapan dan supervisi yang sudah saya lakukan dengan Ibu, di mana tadi pembelajaran materi PKN yang materinya tentang aturan norma yang ada di sekolah, menurut Ibu kesimpulannya dari awal sampai akhir itu apa dalam pembelajaran? Iya, semuanya yang sudah dari tentang supervisinya, tentang pembelajaran yang disampaikannya, tentang pencapaiannya gitu. Setidaknya itu memberikan kesimpulan di semua aspek. Kesimpulannya itu proses untuk peserta didik menjadi patuh terhadap aturan itu kan aturan di sekolah dan di luar seperti itu. Terus kalau misalkan untuk ukuran keberhasilan yang lainnya peserta didik yang mampu memberi potensi dirinya, terus mampu memahami saya sebutkan materinya itu karena di sekolah dan di rumah. Terus peserta didik itu aktif dalam pembelajaran dan juga suasana dalam pembelajaran kelas yang kondusif dan pembelajaran terlaksana dengan seperti itu. Oke, kesimpulannya tadi